Keren banget loh. Kalau tahu kenapa, ikutin terus videonya. Seperti yang kalian tahu, di rumah gua punya Alpha One, sebuah motor listrik yang keren banget, futuristik banget, dan gue udah pernah bikin videonya waktu itu. Alpha Servo, sebuah motor yang keren banget. Ini adalah produk kedua dari Alpha. Yang kemarin Alpha One, nah yang ini Alpha Servo. Waktu launching, gue juga udah bikin videonya bareng-bareng sama Om Mobi, Ridwan, Jody, Raka, Harald, ya kan, seru semua di sana nyobain motor ini. Semenjak gue nyobain itu gue langsung suka, apalagi desainnya kayak gini, jadi langsung pre-order kemarin dan langsung dikirim ke rumah. Wah, apa nih yang baru datang? Haha, Alpha Servo-nya udah datang. Ini ganteng sekali. Aduh, ganteng banget motor. Oh, ganteng banget motornya. Gokil. Jadi gue emang sesuka itu sama motor ini karena emang menurut gue ini motor ya seperti gue bilang adalah motor paling keren saat ini setidaknya untuk kategori Matic. Dan mungkin bisa dibilang ini adalah motor dengan desain Itali yang paling affordable yang bisa kalian beli sebagai motor baru di market. Gue benar-benar kehabisan kata-kata ketika gue ngeliat desain motor ini. Jadi gimana kalau kita bahas dari desainnya dulu? Mungkin dari depan kali ya. Kita harus bahas dari desain lampunya dulu sih. Desain lampunya itu bener-bener futuristik banget dan kelihatan kayak apa ya? Mungkin kayak Ferrari, kayak Lamborghini gitu. Coba deh. Alpha Servo nyalain lampunya. Alpha Servo. Langsung nyalakan. Nggak kok, itu ini nggak ada voice comment tuh, ada Yuda di situ lagi nyalain. Terima kasih ya. Jadi desain lampunya tuh bener-bener keren banget. Di sini ada DRL-nya ya kan, yang putih. Terus ada 5 lensa masing-masing di situ proyektor. Jadi ini udah proyektor ya. Biasanya kan orang perlu modif, ini udah nggak usah. Ada 5 di masing-masing sisi. Kalau misalkan lampu biasanya nyala 3, tapi kalau misalkan lagi high beam nyala semua. Dan ini ketika kalian lihat itu bener-bener garang banget. Desainnya itu bener-bener udah kayak udah kayak supercar dari Itali. Ini emang desainnya motor ini. Kalau ngomongin desain, itu udah nggak usah diragukan lagi. Desainnya bener-bener keren banget. Menurut kalian, keren nggak desainnya dari depan? Kalau gue sih langsung jatuh cinta dari awal. Dari samping, motor ini terlihat keker banget. Dari depan aja udah kelihatan ganteng. Dari samping lebih ganteng lagi dan permainan warnanya juga bagus banget. Footstep-nya kita bisa posisi di sini ataupun juga bisa posisi maju kayak motor-motor touring, ya kan. Desainnya tuh benar-benar nyiku semuanya, futuristik banget, benar-benar futuristik banget desainnya. Dan single sided swing arm-nya itu emang dibikin terekspos kayak gini kan, jadi keren banget. Terus pantatnya di sini terpotong di sini, ya kan. Jadi biasanya kalau orang-orang itu ngelepas fender belakang, ya kan, di Matic-nya biar kelihatan lebih sporty lagi. Ini nggak usah, standarnya udah sporty begini, ya kan. Terus lampu sen dan plat segalanya udah ada di over fender yang di belakang sini. Jadi emang secara desain, ya emang udah sekeren itu, udah bener-bener kayak supercar banget. Tapi kalau kita ngomongin lampu belakangnya aja desainnya udah bener-bener kayak futuristik banget gak sih? Ya udah kayak supercar Itali banget. Bagus ya kan, desainnya menarik banget, futuristik banget.
senada sama desain bodinya overall. Sennya juga gue suka kokoh banget dan udah full LED tentunya. Tempat platnya di sini. Jadi desainnya tuh bener-bener apa ya? Kayak nggak pernah ada gitu loh sebelumnya di Matic-Matic yang di Indonesia. Ini motor bener-bener menurut gue secara desain dan teknologi itu menggebrak pasar Matic di Indonesia. Kita tentunya harus ngebahas posisi ridingnya dong. Nah, ini ya handlebarnya itu tidak terlalu lebar. Jadi buat nyelip-nyelip di kemacetan Jakarta tuh pas banget. Steering locknya tuh bener-bener jauh banget. Terus kalau misalkan mau nyantai, kayaknya tinggal ke depan, bisa begini. Iya kan? Tuh. Ini posisi berkendara yang enak banget menurut gue. Kalau mau sporty bisa kayak gini, kalau gue bisa gini, terus gini. Di sini, daknya di tengah sini ya, itu luas buat bawa barang, itu pas banget. Ada chargeran HP di sebelah kiri dan chargeran motornya ada di sebelah kanan sini soketnya. Kuncinya udah wireless semuanya kan. Dan ada riding mode-nya. Ada Eco, Urban, dan ada Sport yang bisa kalian pilih di sini. Dan untuk pertama kalinya ada motor dengan tombol boost yang warna biru. Jadi ketika kalian pakai Sport mode, tekan tombol boost, horsepower-nya naik selama kurang lebih 20 detik. Keren banget ya. Dan tentunya ada gigi mundurnya, jadi kalau mundur di parkiran gak usah repot-repot. Pengereman, motor ini juga sudah menggunakan pengereman yang oke dari Nissin, depan dan belakang sudah disc brake. Gokil banget ya. Layarnya sudah full color TFT LCD. Kalau lagi gelap, dia backgroundnya berubah biar tidak terlalu silau di mata, dan kalau terang, dia juga berubah lagi. Warnanya keren dan desainnya juga keren banget dari TFT LCD-nya. Secara spesifikasi, motor ini juga oke banget teman-teman. Secara range, dia bisa 120-an kilometer. Top speed-nya lebih dari 100 km per jam. Nah, tapi yang bikin gue bener-bener takjub itu adalah torsinya. Torsi dari Alfa Servo itu menyentuh angka sekitar 53 Nm. Sebagai gambaran nih ya, motor sport 250 cc 2 silinder itu biasanya di angka 20-an sampai 30-an Nm doang. Jadi secara torsi, motor ini itu kenceng banget teman-teman. Seberapa kenceng, ya kan? Nanti akan kita cobain. Tapi emang ketika gua ngetes waktu di launchingnya ini, ya, kan gua ngetes itu di terowongan SCBD. Yang sering lewat dari SCBD pasti tau lah. SCBD jarak segitu, ya kan, di terowongan itu. Motor ini, ya, berhenti dari titik awal terowongan sampai titik akhir terowongan, jadi nggak dari turunan. Dari titik situ doang, motor ini udah bisa nyentuh angka 91 kalau nggak salah, kilometer per jam. Itu kenceng banget teman-teman. 91 km per jam tuh gua masih ada sisa jarak kira-kira 100 meter untuk ngerem. Berarti kalau gua bablasin itu mungkin bisa sampai 100. Dan kalau misalkan dari turunan, bisa lebih kenceng lagi. Dan itu hanya jarak segitu ya. Jadi mungkin motor ini kalau secara top speed mungkin kalian akan kayak, masa segitu doang sih? Tapi secara akselerasi yang menurut gue jauh lebih penting kalau dipakai harian dan jauh lebih seru, yang menurut gue bikin motor lebih seru tuh ada torsi teman-teman. Ide motor emang oke banget sih. Yang bikin gue seneng sama Alfa Servo ini adalah akhirnya ada motor listrik di Indonesia yang diproduksi di Indonesia ya oleh merek Indonesia yang keren, yang ada cool factor-nya. Sebelum-sebelumnya motor listrik yang dijual di Indonesia tuh menurut gue bentuknya ya bagus, tapi ya udah begitu aja, nggak membuat adrenalin kita merasa terpacu gitu, nggak membuat ketika kita kayak gila. Bisa kayak gitu ya. Nah, muncullah si Alfa Servo ini. Dari desainnya yang sudah membuat orang benar-benar noleh ketika di jalan. Orang benar-benar kayak, wow, itu desain motor apa? Sampai ke performance-nya yang memang akhirnya menunjukkan bahwa motor listrik tuh bisa kayak gini loh. Yang bisa sekencang ini, tapi jaraknya juga bisa jauh. Nah, itu yang membuat gue senang sama motor si Alfa Servo ini. Dia tuh benar-benar membuat kita excited sama
motor listrik teman-teman yang dijual resmi dari pabrikan ngerekan di Indonesia. Oke, kenapa menurut gua Alfa Servo ini akan menggebrak pasar lah. Pasti kalian akan bertanya, Bang, itu harganya kan mahal, iya kan? Nggak semua orang bisa beli. Eits, tenang dulu teman-teman. Motor ini, Alfa Servo, itu TKDN-nya udah di atas 40%, kalau nggak salah sekitar 43%. Nah, sesuai peraturan pemerintah, jika TKDN-nya di atas 40%, itu pembelinya jika cocok bisa mendapatkan subsidi yang hingga 7 juta tersebut. Jadi secara motor, ini udah bisa mendapatkan potongan harga atau subsidi dari pemerintah 7 juta, tinggal tergantung dari calon pembelinya. Apakah calon pembelinya itu sesuai dengan kategori penerima subsidi tersebut. Motor ini dengan 2 baterai dijual dengan angka sekitar 41 atau 42 juta rupiah. Jadi kalau misalkan dipotong 7 juta, itu udah jadi sekitar 35-34 juta rupiah teman-teman. Menurut gue menjadi menarik sekali, ya kan? Kalian juga tahu pasti di harga segitu saingannya ada apa, dan kalian bisa lihat sendiri secara desain, menurut gua ini paling keren di harga segitu. Makanya, karena menurut gua kalian harus nyobain langsung si Alfa Servo ini. Karena secara harga udah oke, dan secara desain jauh lebih oke dibandingkan yang lainnya. Buat macet-macetan, set. Enak dia motornya, kecil, ramping. Tapi kencang, hehe. Nih, buat ngeres begini, set. Set, tuh kan. Ini gue pakai urban aja. Buat dalam kota tuh udah lebih dari cukup. Sabi kan. 2 kaki juga napak sempurna. Wah, seharian hujan guys. Ini layarnya sih emang bagus nih, full color begini nih, mewah gitu kelihatannya. Dan karena ini stangnya juga kebuka, jadi kalau kalian mau ganti-ganti stang gitu ya, atau mau nambahin aksesoris, gampang banget nih. Wah, kita bikin video sambil hujan-hujanan. Posisi ridingnya tuh yang enak. Ini di mode urban aja ya, buat narik aja tuh cukup sudah. Itu baru mode urban doang lah tuh, enak kan. Kalau misalnya kita pakai mode sport, layarnya berubah tuh kan. Ini dipetot dikit langsung maju banget ya tuh. Dan itu belum gua kalau pakai mode boost teman-teman. Coba ya, kita pakai mode boostnya. Jadi sekali pencet gua bisa dapat tenaga tambahan sama 20 detik kalau nggak salah, 25 detik gitu. Wah, kenceng Oke, pelan-pelan lagi. Dan hujannya makin deras. Kalau untuk suspensi kayak gimana? Nah, kemarin waktu di SCBD kan belum ngerasain. Kalau di sini suspensinya enak, mantap. Udah, gue pakai mode eco lagi aja. Karena menurut gue mode eco tuh udah lebih dari cukup sih buat dipakai dalam kota aja mah. Dan kalau pakai mode eco tentunya jaraknya akan lebih jauh lagi. Dan joknya tuh berasa luas loh. Jadi kalau kalian ngerasa kurang mundur tinggal mundur, atau mau maju tinggal maju. Atau kalau mau jarak jauh tinggal begini. Enak kan? Tuh. Buat nyantai ini enak loh. Dan ditambah karena motor listrik nggak ada suaranya, jadi kalau buat jalan santai itu lebih nikmat lagi rasanya. Mungkin kalian juga akan berargumen kayak, ya bang, motor listrik mah jaraknya terbatas banget. Gue rumah kantor sekian kilometer, apalah dan sebagainya. Nah, motor ini kan seperti yang diklaim bisa 120 km per jam. Tentunya dengan kecepatan tertentu ya. Tapi untuk ngecas dari 0% sampai 100 itu cuma butuh 4 jam. Nah, sebenarnya kok gue sendiri, pengalaman gue udah naik mobil listrik ya, motor listrik, jarang banget sebenarnya sampai 0%. Pasti sekitar 30-40% atau 50% biasanya udah gue charge lagi. Nah, jadi sebenarnya ngecasnya lebih cepat lagi. Dan kalau misalkan kan dari rumah ke kantor gitu ya, biasanya 50 kilo. Sebenarnya buat PP bisa kan. Tapi mungkin kalau misalkan kalian pengen lebih berasa lebih aman lagi, kalian bisa ngecas di kantor. Karena ngecasnya cepat,
Jadi kalian sebenarnya pas lagi istirahat makan siang gitu, motornya juga udah bisa kecas lagi. Lebih bagus lagi kalau misalnya ditinggal kalian absen jam 8, pulang jam 5 gitu ya. Itu motor udah bisa dipastikan full. Jadi sebenarnya udah aman buat PP buat commuting. Gue sepertinya akan membuat challenge. Gue akan seminggu full naik kendaraan listrik, naik mobil listrik dan naik motor listrik aja. Untuk ngantri sekolah, untuk ke kantor, untuk meeting. Kita lihat apakah bisa atau tidak. Kalau menurut gue sih bisa. Kalau menurut kalian bisa apa enggak guys? Ya Allah, ternyata enak banget ya bisa selonjoran gini naik motor. Maaf nih, saya nggak punya motor yang bisa selonjoran begini, baru ini doang kayaknya. Layarnya bagus ya emang speedometernya. Set, joknya enak lagi. Dan motor tuh berasa enteng tuh. Walaupun dia ada baterainya besar gitu ya, tapi karena posisinya rendah, jadi center of gravity-nya berasa pendek. Enak jadinya. Pengeremannya juga oke, depan belakangnya udah pakai Nissin. Pakem gila. Pakem feel-nya enak. Ini modifable banget sih ini motor. Kita tarik ya, 1, 2. Polisi tidur. Kalau kita pakai mode sport, wah kenceng. Wih, edan udah mau 80 di sini. Kenceng loh. Itu jarak pendek loh guys. Itu jarak pendek loh barusan. Dan Alfa yang servo ini lucunya dia tuh pakai gearbox, semacam gearbox lah, walaupun nggak ganti gigi, tapi dia semacam ada bagian transmisinya di sebelah kiri sini. Itu lucu sih. Jadi justru ada suaranya. Suara transmisi yang keren menurut gua. Suaranya futuristik banget. Asik deh suaranya. Dimodif apa lagi ya ini motor ya? Saran dong guys, motornya dimodif apa? Sekarang kita mau pulang dulu dan akan gue jelasin di sana kenapa gue lebih suka lagi sama si Alfa Servo 1 ini. Nah, alasan terakhir kenapa gue suka banget sama Alfa Servo karena buat boncengin anak paling enak. Ya nggak Eren? Dia mah iya doang. Nih ya, ini kan decknya datar nih dan lega banget. Jadi kalau kita bonceng anak-anak kayak Eren di sini, kakinya dia tuh menapak dengan sempurna, lega buat dia buat duduk. Nah, joknya kan lega banget ya motor ini. Jadi kalau misalkan gue bonceng Eren, tuh, gue masih bisa banyak space buat duduk. Sini juga masih bisa. Erannya di situ posisinya enak. Eran bisa megang stang di sini. Tuh. Enak kan posisinya? Ini menurut gue salah satu kelebihan dari Alfa Servo. Jadi kalau kalian lagi nyari motor yang enak buat nganter anak sekolah, ya, ini di sini motor ini adalah jawabannya. Tuh, enak banget. Enak nggak naik motor ini Eran? Enak. Enak. Iya. Tadi gimana kalau misalkan bikin video? Ngomongnya gimana? Halo guys. Terus? Ini jangan dipegang. Ngomong kamera tuh loh, ngomong kamera. Halo guys. Ketemu lagi sama Eren. ya, inilah kenapa gue suka banget sama Alfa Servo. Dan buat naik motor sama Eren, anak kecil gitu ya, mereka kan bisa takut sama suara berisik. Motor ini kan motor listrik, gak ada suaranya. Jadi mereka makin suka lagi. Udah mau jalan-jalan? Pakai helm dulu tapi ya. Oke. Sekian dulu aja untuk video kali ini teman-teman. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. See you jalan. See you next video. Bye-bye. Dadah Eren. Bye.